ya semakin terkagum. Ketika kami masuk ke tempat ini, saya bertanya kepada istri, saya ngomong sama istri, kamu nyesel nggak? Kamu nyesel nggak melayani di daerah seperti ini? Dia jawab, selama saya masih tetap semangat melayani, dia pun akan semangat terus melayani. Dalam saat kami menyembah Tuhan, tiba-tiba anak saya datang. Dia bisik di kuping saya begini, tapi kok sudah jam segini kok nggak ada yang datang ibadah, tidak ada yang datang beribadah. Pada saat anak saya bisik di kuping saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Kita boleh berdiri kokoh pada saat ini karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji Tuhan, dalam program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan pada saat ini di segmen yang pertama sudah bergabung bersama dengan kita Pendeta Glenn Lengkong dari GPDI Jemaat Peniel Cibarusa. Halo, shalom Pak Pendeta Glenn. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya, dengan senyumnya yang luar biasa, berkat-berkatnya yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa lagi bertemu secara virtual. Pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak Pendeta ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pelayanan Pak Pendeta. Kita percaya bahwa setiap pelayanan kita pasti ada hal-hal yang Tuhan buat kita, ada hal-hal yang begitu luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Beliau adalah gembala sidang dari GPDI Jemaat Peniel Cibarusa. Puji Tuhan. Nah, sekarang Pak Pendeta boleh nih diceritakan ke kita, ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Awalnya Tuhan memanggil Pak Pendeta dalam pelayanan. Silakan Pak Pendeta. Puji Tuhan. Shalom buat rekan-rekan Living Christ for Indonesia. Saya bersyukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan percayakan sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai seorang gembala sidang. Menggembalakan jemaat Tuhan yang notabene awalnya memang tidak punya gambaran saya untuk menjadi seorang gembala. Karena sebelumnya walaupun saya adalah tamatan dari sekolah Alkitab, tapi awalnya tidak berpikir untuk menjadi seorang gembala. Namun proses Tuhan yang luar biasa bagi saya yang membuat saya sampai harus menjadi seorang gembala. Dan saya rasa memang kalau bukan karena Tuhan, maka saya juga tidak akan bisa menjadi seorang gembala hari ini. Nah, pelayanan penggembalaan yang Tuhan percayakan tepatnya ada di daerah Kabupaten Bekasi, ya, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusa. Dan untuk menjadi seorang gembala, saya rasa itu sebuah kepercayaan yang luar biasa. Karena dulu basically saya seorang pekerja, saya dan istri seorang pekerja. Dan ada suatu masa di mana Tuhan bawa saya sampai saya harus duduk nangis. Dan saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa nangis dari jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Saya bisa cuma duduk dan nangis. Saya tidak tahu apa artinya. Namun satu hal, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Dan ada Tuhan taruh di hati saya untuk, yuk kamu kembali kepada panggilanku sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya masih berkeras pada saat itu. Saya pikir, saya kan sudah cukup membantu sebuah pelayanan, saya sudah cukup menjadi seorang song leader, saya sudah cukup membantu pelayanan anak muda. Namun ternyata Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Dan akhirnya ketika saya bertanya kepada istri, kebetulan juga istri seorang guru di salah satu sekolah di daerah Kota Jakarta, saya bertanya kepada istri saya,
bagaimana nih, mau nggak kita melayani Tuhan? Jawaban istri saya dengan spontan, dengan cepat, dia katakan dia mau. Tapi saya bilang ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita harus melepaskan pekerjaan kita masing-masing. Ya. Pada saat itu saya juga tidak menduga jawaban dari istri. Ketika saya bertanya demikian, jawabannya, ya saya mau. Ya. Apalagi kalau di kota Jakarta berbicara tentang pekerjaan itu menjadi sebuah harapan banyak orang ya. Sudah punya penghasilan tetap. Namun ketika saya sampaikan kepada istri untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak menolak sama sekali. Dan dia katakan, ya, dia mau untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya kami sepakat melepaskan pekerjaan kami masing-masing dan datang ke Cibarusah ini. Saya juga bingung Cibarusah ini ada di mana. Awalnya saya tidak tahu Cibarusah ada di mana. Ya. Namun saya melihat bahwa cara Tuhan, proses Tuhan itu bagi kami khususnya, bagi kami itu sangat unik. Karena kami harus ada di tempat yang asing, sangat asing bagi kami. Kami tidak tahu tentang kondisi keadaan tempat di sini. Namun Tuhan bawa di sini. Saya kadang-kadang kalau suka duduk, suka pergi. Tuhan, kok sampai kami bisa ada di sini, gitu, melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Awalnya sih masih belum mengerti. Kami masih belum mengerti apa sih maksud Tuhan. Kenapa Tuhan harus bawa kami ke sebuah tempat yang asing bagi kami. Tapi setelah kurang lebih 9 tahun dalam pelayanan ini, baru saya menemukan sebuah jawaban yang ini maksud Tuhan ternyata. Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak orang yang butuh untuk dilayani. Mereka sangat membutuhkan mengenal Yesus lebih lagi, lebih dalam lagi. Mereka butuh yang namanya siraman-siraman rohani. Mereka butuh dibimbing. Dan akhirnya saya baru memahami, ya, terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu. Awalnya aku tidak mengerti, tapi hari ini aku mengerti. Terima kasih untuk panggilan Tuhan. Amin, amin. Luar biasa. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, kita percaya bahwa pernyataan Tuhan sempurna buat kita. Haleluya, luar biasa sekali punya hati untuk melayani Tuhan. Tuhan taruh di hati Bapak Penggembala, luar biasa, dengan Ibu Gembala, luar biasa sekali. Nah, kalau Pak kira-kira ada visi dan misi yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta, boleh nih dibagikan ke kita. Visi saya sih dalam melayani pekerjaan Tuhan pada umumnya adalah menyampaikan apa yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ya, visi saya menyampaikan firman Tuhan itu secara benar. Dan misi saya adalah membawa jemaat untuk lebih mengenal Tuhan secara benar. Karena banyak orang mampu berkata bahwa saya mengenal, saya anak Tuhan, saya orang percaya. Tapi yang mereka hanya kenal bahwa ya Yesus itu adalah pembuat mujizat. Yesus itu mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus itu bisa menjawab doa, tapi mereka tidak mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Nah, itulah yang menjadi landasan kami, menjadi dasar kami dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang benar, ketika kami melayani di sini, kami harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar, tanpa ada kepentingan, tanpa ada embel-embel, tanpa ada yang harus dikemas begitu rupa untuk supaya mereka tertarik. Tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar. Seperti itu. Wow, keren. Menyampaikan firman Tuhan secara benar. Bagaimana kita diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Karena memang ladang sudah menguning, tetapi pekerja memang harus, kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan harus berani ya menyampaikan firman Tuhan secara benar, menyampaikan kebenaran itu. Luar biasa. Puji Tuhan, kita percaya Pak, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, ada banyak hal-hal yang kita alami dan hal-hal yang begitu menarik. Artinya kita bersama dengan Tuhan, hal-hal yang begitu indah yang kita alami. Nah Pak Pendeta, boleh nih diceritakan ke kita hal-hal yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan. Ya. Pastinya ada banyak ya Pak Pendeta ya. Ya. Berbicara tentang hal-hal yang mengesankan, saya semakin dalam 9 tahun ini melayani pekerjaan Tuhan, saya semakin
bahasanya semakin terpesona dengan cara kerja Tuhan. Ya, semakin terkagum. Ketika kami masuk ke tempat ini, saya bertanya kepada istri, saya ngomong sama istri, kamu nyesel nggak? Kamu nyesel nggak melayani di daerah seperti ini? Dia jawab, selama selama saya masih tetap semangat melayani, dia pun akan semangat terus melayani. Ya, kami masuk di tempat, awal kami masuk sini, kami harus ngontrak sebuah tempat, sebuah rumah, dan rumah itu sangat kecil sekali. Ketika kami mengawali, saya bilang sama istri, yuk kita memulai. Ya, dengan saya, istri, dan kedua anak kami. Setiap hari Minggu kami mulai ibadah. Waktu itu kami belum tahu siapa yang harus kami layani. Dan satu hari Minggu itu saya, istri saya, dan kedua anak saya kami beribadah. Saya main gitar, istri pimpin pujian, dan anak-anak saya yang kesaksian. Ya, dalam saat kami menyembah Tuhan, tiba-tiba anak saya datang. Dia bisik di kuping saya begini, tapi kok sudah jam segini kok nggak ada yang datang ibadah, tidak ada yang datang beribadah. Pada saat anak saya bisik di kuping saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saya nangis bukan karena mengasihani diri, bukan, tapi lebih kepada saya nangis dalam Tuhan, anak saya sekecil ini saja, dia sangat memperhatikan di pelayanan. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah salah memanggil kami. Dan Tuhan pasti menghiburkan kami. Ya. Dengan terus bersemangat, dengan sulit kami terus beribadah, walaupun hanya kami berempat. Dan suatu saat Tuhan mulai kirimkan satu orang ibu janda untuk kami layani. Satu orang ibu janda. Dan Tuhan menguji kami suami istri untuk mau nggak layani ini ibu janda ini. Satu orang. Ya, satu orang. Tanpa berpikir harus nanti kami harus dapat apa, kami harus punya apa. Oh, saya yuk kita layani saja. Dalam setahun itu kami melayani beliau, ya kalau beliau datang, kami berlima ibadah. Kalau beliau tidak datang, kami hanya berempat, istri dan kedua anak. Tapi kami tidak menyerah, kami kunjungi, kami layani, bahkan kami melayani perjamuan. Dalam setahun itu, saya mulai melihat bahwa Tuhan mulai bekerja dengan cara Tuhan. Nah, kebetulan di samping rumah pada saat itu, biasa kalau orang Manado itu suka nanam pohon gedi. Suka nanam pohon gedi. Nah, tiba-tiba ada orang lewat, minta izin kepada kami. Om, kami minta izin, boleh nggak minta daun itu? Saya langsung berpikir begini, ini kalau minta daun ini pasti ini orang Manado. Ya, pasti ini orang Manado. Nah, singkat cerita kami ngobrol-ngobrol, dan dia bilang, oh saya juga baru pindah di sini Om. Baru pindah, saya juga masih bingung cari tempat ibadah. Saya bilang, oh ya kami di sini ada kebaktian setiap minggu, jam 8 pagi kami di sini. Seiring berjalannya waktu, setelah 5 tahun dalam pelayanan, Tuhan sudah mulai kirimkan jiwa-jiwa. Saya bilang, Tuhan, ini tempat kecil sekali. Ya, 4 orang duduk saya sudah sangat sempit sekali. Akhirnya saya bilang sama istri, gimana? Kita jual motor yuk. Motor satu-satunya yang kami punya kami jual akhirnya. Istri sepakat kami jual dan kami coba bangun memperluas tempat yang ada pada saat itu. Ada yang bertanya begini, oh kamu ini bodoh. Kenapa? Kenapa kau bilang saya bodoh? Iya, itu kan bukan tempat kamu. Kenapa kamu sudah bangun? Yang ada di pikiran kami, hati kami cuma satu. Siapkan dulu tempat, jiwa urusan Tuhan. Dan benar ketika setelah saya jual motor, dan kami bangun tempat, lebih memperluas, yang tadinya kapasitas hanya sekitar 6 orang bisa duduk, akhirnya bisa menjadi 15 orang untuk duduk. Dan benar, Tuhan mulai kirimkan satu persatu jiwa-jiwa. Ada satu momen di mana ketika genap usia 5 tahun pelayanan, tiba-tiba kami harus sama pemilik tempat harus disuruh kosongkan tempat. Saya bilang waktu itu, Tuhan, saya coba bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, bagi saya untuk tempat tinggal tidak masalah bagi saya. Saya mau tinggal di mana saja.
Tapi satu hal yang saya minta Tuhan, ini jemaat nanti mau ibadah bagaimana? Mereka mau ibadah di mana? Ya, waktu saya ngangkat barang, kosongin tempat, ketika beberapa jemaat datang, walaupun tidak besar, hanya belasan orang datang, mereka datang, Pak Gembala bagaimana? Saya berusaha untuk tetap kuat, tidak menangis depan jemaat. Tapi akhirnya ya nama juga manusia, saya duduk di pojok rumah, ya saya nggak kuat, saya nangis. Saya nangis, saya seperti anak kecil yang nggak dikasih uang jajan. Saya duduk di pojokan rumah, saya nangis sama Tuhan. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Dan ketika jemaat lihat saya nangis, jemaat ikut nangis juga. Namun saya merasa bahwa kadang-kadang itu saya katakan bahwa cara kerja Tuhan itu sangat unik. Dalam tanda petik bahwa seperti Tuhan memaksa saya harus keluar dari tempat itu. Dan ternyata Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih baik ya untuk kami bisa beribadah. Walaupun tempat yang ada hari ini bisa dikatakan tidak sebesar tempat-tempat yang lain, tapi lebih baik dari yang pertama. Dan saya sangat bersyukur sekali. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin agak sakit ya, agak sakit. Tapi ternyata Tuhan punya yang terbaik, lebih baik ya dari apa yang saya pikirkan. Amin, amin. Yes, luar biasa. Kita percaya, kita tahu cara Tuhan begitu ajaib, luar biasa kayak Pak Pendeta bilang tadi, cara Tuhan begitu ajaib kepada kita. Semakin lama kita melayani Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan ya Pak ya. Ya. Semakin tahu caranya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita tahu caranya Tuhan itu apa maunya Tuhan. Nah, semakin hari semakin dalam kita dengan Tuhan, pasti kita akan terpesona dengan Tuhan. Luar biasa. Amen. Seperti Pak Pendeta tadi bilang, kita akan terpesona dengan Tuhan. Benar. Saya juga secara pribadi mengalami itu. Jadi setiap dalam langkah hidup kita pasti ada hal-hal yang sepertinya sulit. Tetapi di depan itu kita merasakan bahwa ada campur tangan Tuhan. Ternyata ada solusi yang Tuhan berikan. Ternyata ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah pada saat ini kan kita apalagi kan di masa-masa pandemi seperti ini ya Pak ya. Ya kita bersyukur pandemi COVID-19 ini kasus-kasusnya sudah semakin melandai ya, sudah semakin menurun ya kita bersyukur. Apalagi Indonesia kan mengalaminya kalau nggak salah ini udah 1 tahun lebih ya. Betul. Sudah hampir 2 tahun Indonesia bergumul dengan pandemi. Bahkan gereja-gereja Tuhan juga bergumul menghadapi pandemi ini. Nah, Pak Pendeta boleh nih di-share ke kita bagaimana cara Bapak Pendeta mencukupi kebutuhan rumah tangga di saat pandemi, di saat dalam tanda kutip masa sukar ya. Ya, ketika pandemi ini terjadi pertama kali di Indonesia, khususnya berdampak kepada pelayanan, saya mulai melihat bahwa ada beberapa ketakutan-ketakutan yang muncul, ya khususnya di kalangan jemaat yang mereka pekerja, mereka yang punya usaha-usaha kecil, ada ketakutan-ketakutan yang muncul dengan pandemi. Dan itu tidak menutup kemungkinan juga itu juga datang menghampiri kami. Bahwa di tengah pandemi ini dengan anjuran pemerintah bahwa semua kegiatan harus di-off-kan sementara. Namun satu hal yang selalu saya khususnya kami suami istri berprinsip seperti ini bahwa Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ya. Kami mencoba untuk mengenal Tuhan secara benar. Ya. Jadi tidak hanya mengenal Tuhan, mengenal Dia dengan kisah-kisah dari yang kita dengar, apa kata orang, atau mungkin sekedar kita baca, tapi kita harus mengenal Dia benar-benar dengan benar secara pribadi. Selama pandemi ini, saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, walaupun pada saat itu kami tidak bisa beribadah secara face to face tatap muka, namun saya berkomitmen untuk saya tetap akan kunjungi mereka dari rumah ke rumah. Saya kunjungi mereka, saya layani mereka, dan saya cuma sampaikan firman Tuhan. Jangan takut bahwa di balik pandemi ini ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan, ada sesuatu yang Tuhan ingin buktikan, baik
kepada orang banyak, terutama kepada kita. Bahwa firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, pasti dicukupkan. Dan itu terus kurang lebih hampir setahun lebih ini dalam masa pandemi ini, saya justru malah melihat bagi saya pandemi ini adalah cara Tuhan untuk sedang menyaring, menaruh kepercayaan kepada Dia, menaruh pengharapan kepada Dia. Sehingga sampai dengan hari ini saya terus bersyukur bahwa Tuhan terima kasih di era pandemi ini genaplah nats firman Tuhan bahwa orang yang takut Tuhan, orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu kami alami. Itu yang kami alami. Setiap hari kami cuma doa, Tuhan, yang kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang bertanggung jawab. Cuma itu. Kami cuma katakan sama Tuhan. Ya. Tidak, walaupun kadang-kadang manusiawi datang begini, kadang-kadang ada kekhawatiran datang. Tapi ketika kekhawatiran itu datang, saya selalu sama istri, yuk kita nyanyi saja, kita nyanyi, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita percaya bahwa hari ini Tuhan pasti pelihara. Setiap bangun pagi, saya dan anak-anak istri, kami berdoa, Tuhan pasti pelihara kami. Entah dari mana saja, tiba-tiba ada yang datang antar berkat kepada kami. Ya. Ada satu masa memang Tuhan izinkan memang benar-benar kosong. Tapi di kondisi seperti itu, saya sedang melatih, khususnya sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah kepada jemaat, menyampaikan kebenaran kepada jemaat, saya juga harus menguji diri saya sendiri. Ya, saya harus menguji, benar nggak saya ini percaya sama Tuhan apa? Ataukah hanya sekedar motivasi kepada jemaat, tapi saya sendiri ragu. Dalam keadaan itu, saya cuma katakan sama Tuhan, tak pernah berkekurangan dan tak ada habis-habisnya. Tuhan pasti ada. Dan saya melihat mujizat Tuhan itu luar biasa. Unik cara kerja Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk datang memberkati, yang menyediakan apa yang kami perlukan. Ya, yang lebih terkagum-kagum bagi saya adalah di era pandemi ini justru Tuhan kirimkan jiwa-jiwa di sini yang wow, saya sendiri dalam begini, Tuhan, tempatku sudah nggak muat ini Tuhan. Tempatnya sudah tidak muat. Dari yang kami layani anak-anak hanya belasan orang, sekarang anak-anak kurang lebih ada 100 lebih anak-anak yang kami harus layani. Dan mau tidak mau karena tempat kami yang tidak begitu besar, jadi kami harus bagi dua. Jemaat yang tadinya kami layani hanya kurang lebih 12-an kakak, Tuhan lipat gandakan lagi jemaat yang ada, dan kami harus bagi dua untuk ibadah itu. Bagi dua pun tidak muat. Saya bilang, Tuhan, apa maunya Tuhan, jadilah sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, agak unik. Bagi saya agak unik cara kerja Tuhan. Di era pandemi ini orang mulai takut nggak bisa beribadah, takut dengan segala sesuatu. Tapi bagi kami, justru di era pandemi ini kami sedang melihat Tuhan sedang membukakan jalan dengan caranya Tuhan. Nah, akhirnya saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan istri dan kami sampaikan kepada jemaat, yuk kita berdoa yuk, karena tempat kita sudah nggak muat nih. Kita berdoa supaya kalau Tuhan izinkan. Selalu saya bilang sama jemaat, jangan kita mendikte Tuhan, ya. Kita jangan mendesak atau memaksa Tuhan, tapi kita harus berkata bahwa kalau Tuhan izinkan. Jika Tuhan mengizinkan, maka semua pasti akan jadi. Maka dalam pergumulan kami, kalau Tuhan izinkan, kami sedang bergumul untuk memperluas tempat yang ada, seperti itu. Wow, keren, luar biasa, amazing. Apalagi Pak Pendeta bilang tadi, orang yang dikasihi Tuhan tidak akan ditinggalkan. Amin. Bahkan Tuhan akan memelihara orang yang mengasihi Dia. Amin. Kita percaya bahwa dalam Roma mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yes. Wow, keren, luar biasa. Memang cara Tuhan begitu ajaib.
Kita secara manusia tidak bisa menyelami karya Tuhan, tetapi Tuhan tahu bagaimana Dia untuk menyediakan yang terbaik kepada umat-umatnya, apalagi kepada hamba-hambanya yang melayani Tuhan. Luar biasa, keren, keren banget. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta, adakah kerinduan yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta? Kerinduan saya sampai dengan hari ini adalah tempat di mana saya melayani, Tuhan bawa saya, khususnya di daerah Cibarusah ini. Ya, kerinduan saya bahwa daerah ini juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka bisa mengalami lawatan Tuhan. Karena jujur tidak bisa dipungkiri, khususnya saya banyak di sini melihat anak-anak muda yang hari-hari ini saya agak sedikit miris melihat cara pergaulan mereka. Bahkan saya juga melihat keluarga-keluarga muda yang sebenarnya mereka sangat-sangat membutuhkan yang namanya lawatan Tuhan. Tapi kadang-kadang gengsi yang membuat mereka untuk datang sama Tuhan. Jadi ya sampai dengan hari ini saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan bawa kami ke tempat ini, satu hal Tuhan pakai kami suami istri. Tuhan pakai kami agar lewat kehidupan kami orang-orang khususnya yang ada di sekitar tempat pelayanan ini, mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Saya tidak pernah bilang begini bahwa mereka harus menjadi orang Kristen. Tapi saya cuma bilang begini, mereka mengalami secara pribadi yang namanya lawatan Tuhan. Itu dulu. Karena selebihnya urusan Tuhan, yang tahu urusan Tuhan. Tapi yang pasti dengan pelayanan tempat ini, mereka bisa mengalami lawatan Tuhan. Karena seperti yang tadi katakan tadi bahwa host tadi katakan bahwa ladang sudah menguning, cuma pekerjanya yang sedikit. Dan hari itu yang kami lihat. Dan hari ini yang kami lihat bahwa sedang terjadi penuaian jiwa-jiwa. Ya, penuaian jiwa-jiwa di pelayanan yang ada. Tuhan hampir tiap minggu Tuhan kirimkan jemaat yang baru, tiap minggu Tuhan kirimkan anak-anak yang baru yang datang. Bahkan beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya untuk membaptis saudara-saudara kita dari kaum Kedar beberapa waktu ini. Ya, mereka datang kepada saya, mereka konsultasi dengan saya. Saya cuma tanya, kenapa kalian mau? Kenapa kalian mau dibaptis? Dan mereka ceritakan pengalaman mereka, dan saya bimbing mereka, dan akhirnya mereka menerima Yesus secara pribadi. Nah, itu kerinduan saya bahwa Tuhan, saya bilang sama Tuhan, tempatku ini nggak besar Tuhan, tempatku tidak besar, tapi yang aku tahu Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyediakan tempat. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Jadi saya juga mohon dukungan doanya dalam rencana kami untuk perluasan tempat. Kami sedang bergumul untuk kami bisa memperlebar tempat yang ada. Cuma kadang-kadang suka begini cepat. Kita kan pekerja buruh kasar bisa dikatakan. Terus mengumpulkan dana segitu banyak gimana Om? Dan Tuhan pasti menyediakan. Tuhan hanya mau apa? Kita memulai. Kalau kita sudah mulai, maka Tuhan pasti akan menolong. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau kita tidak pernah memulai? Tuhan akan menolong orang yang mau memulai. Dan itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Saya harus mulai. Sama seperti yang saya katakan tadi, ya saya harus jual motor saya untuk saya membangun. Saya harus mulai. Dan Tuhan yang turut campur tangan. Seperti ayat tadi bilang, Allah turut bekerja. Allah tidak mungkin akan turut bekerja kalau kita hanya berdiam diri saja. Dia akan turut bekerja ketika kita pun memulai sesuatu. Nah, itu saya katakan kepada jemaat, yuk kita mulai saja, kita percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Puji Tuhan. Yes, amin. Itulah tindakan iman ya Pak Pendeta ya. Yes. Ketika kita memulai, kita melangkah, nah Allah turut bekerja. Apa yang kita sudah mulai. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali kerinduan Pak Pendeta, dan kita bisa bantu dalam doa, dan kita percaya bahwa di masa-masa walaupun secara manusia masa-masa sulit sekalipun, tapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita kecil di hadapan Tuhan, tetapi kita mempunyai Allah yang besar,
Allah yang luar biasa. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa hari ini yang sudah memberikan waktunya, yang sudah berbagi cerita, berbagi kesaksian yang luar biasa tentang pelayanan Tuhan, tentang keluar biasaan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta, istri dan anak-anak, serta jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, rekan-rekan terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, kesaksian yang sangat membangun kita semua, bagaimana kita membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan, merasakan lawatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan Bapak Pendeta Glenn, kami memberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupportnya, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa pemberian Bapak Ibu tidak akan menjadi sia-sia, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, puji nama Tuhan, bertemu lagi di segmen topik kita bersama saya, Eri Aryani, pada program Living for Christ Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang adakah ilmu hitam atau putih menurut Kristen. Topik ini tentunya seru, kenapa? Karena pasti banyak pertanyaan, apakah benar bahwa ada ilmu yang bisa dibedakan dengan warnanya. Ada berbagai pendapat mengenai ilmu hitam dan putih. Ada yang menganggapnya sebagai dua istilah yang berbeda, tapi hal yang sebenarnya sama. Tapi ada juga yang menganggapnya itu benar-benar berbeda, karena dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwa yang ilmu putih itu adalah baik dan bermanfaat. Wah, ini perlu kita simak ya. Apakah itu benar? Nah, supaya kita sebagai umat percaya tidak tertipu dengan hal demikian, yuk kita bincang-bincang dengan seorang narasumber kita yang telah kita hadirkan, yaitu Pastor Paulus Eko Dianto. Shalom, Pastor Paulus. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Amin. Ya, gimana Ibu Eri Aryani? Puji Tuhan, Pastor Paulus. Kabarnya luar biasa. Kita semua di dalam lindungan Tuhan, Pastor. Amin. Mau ikut ilmu hitam atau ikut ilmu putih? Nah, itu dia. Ternyata ilmu hitam dan putih saya cuma tahu ini loh, Pastor. Lagunya hitam atau putih. Saya cuma tahu lagu itu tuh ya, karena kita nggak bermain di hitam dan putih. Haleluya. Gimana Pastor, sehat ya Pastor ya? Tetap puji semangat Tuhan. Ya Pastor. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pastor, coba kita mau tahu nih kegiatan Pastor. Dan Pastor ini dari mana, biar semua boleh lebih dekat. Silakan Pastor. Nama lengkap saya tadi sudah diperkenalkan ya, saya Paulus Eko Dianto, saya mengembalakan di JKI IHK. Jadi IHK itu bukan gereja yang datang dari Hong Kong atau dari Tiongkok sana, tetapi IHK itu singkatan dari Iman, Harap, Kasih. Ya, jadi untuk menyingkat, jadi kalau IPK kan sudah ada Iman, Pengharapan, dan Kasih. Nah, makanya kita pakai IHK saja. Nah, latar belakang saya dulu bukan orang percaya Tuhan, tapi saya adalah orang yang suka main-main dengan hal-hal yang seperti judulnya malam hari ini, yaitu hal-hal yang ada hubungannya dengan okultisme ya tentunya. Nah, seperti judul malam hari ini, ya kita akan belajar tentang pandangan atau sudut pandang dari iman Kristen. Apakah ada ilmu hitam dan ilmu putih, begitu Ibu Eri?
Iya. Nah, Oke, Pastor. Jadi sesuai dengan tema malam ini cocok ya. Pastor ini punya pengalaman yang banyak tentang hitam putih ini kelihatannya. ya makanya saya Hari ini pakai baju hitam putih. baju hitam dalamnya, terus luarnya pakai putih, jadi hitam putih. Waduh, kayaknya Tapi ada dress code tulisannya ya. ini, Apa tuh, bibit Pastor? bebet vaksin, gitu ya. Oh. Katanya kan Wah, bibit mensukseskan bebet program pemerintah. bobot, gitu ya. Ya. Jadi yang belum vaksin harus vaksin, Oh, supaya tidak puji kena nama ilmu hitam Tuhan. dan ilmu putih, gitu ya. Amin. Menarik juga ini, Pastor ya. Oke, Amin. terima kasih Pastor atas kehadirannya di Zoom meeting kali ini. Iya, Dan sama-sama. saat ini juga saya akan memperkenalkan dua anak muda, yaitu Nathan dan Mesrita. Shalom, Nathan. Shalom. Hai, Shalom. apa kabar? Baik, puji Tuhan, Bu Eri. Anak muda yang luar biasa ini semangatnya ya. Ayo coba kenalkan dirinya biar kita lebih dekat, lebih kenal ya. Ayo Nathan, silakan. Ya, shalom, Pastor Paulus, Bu Eri, dan teman-teman yang lain. Nama saya Nathan. Ya, saat ini saya kesibukannya bekerja dan berkuliah. Jadi ya senang banget bisa join untuk topik hari ini yang aku rasa sih menarik banget tentang ilmu hitam atau ilmu putih. Jadi nggak sabar nih, ada beberapa hal yang pengen aku tanyain juga sih nanti ke depannya. Mantap. Udah nggak sabar nih ya ceritanya. Haleluya. Oke, terima kasih ya Nathan sudah hadir di tengah-tengah Zoom meeting, sudah ikut bergabung. Dan juga Mesrita. Shalom Mesrita. Shalom Bu Eri, Pastor Paulus, ya, dan teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mesrita. Saya kerja di ST Pelita Bangsa sebagai staf, dan saya tinggal di Pasar Baru, dan gereja saya di Gereja Sungai Yordan Tangerang. Oke. Terima kasih kesempatannya Ibu Eri dan teman-teman semua. Ini sepertinya sangat menarik karena kalau pembahasan malam hari ini, tentu kalau kita yang dari kampung-kampung itu sangat apa ya, penasaran lah ya. Ya, kalau orang kampung pasti tahu gitu ya. Orang kampung kalau di kampung-kampung kan lebih tahu ada ilmu hitam, ilmu putih. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kayaknya sepertinya kalau di kampung itu masih kental sekali dengan yang hitam putih ya gitu ya, Mas Rita ya. Iya, Ibu. Kayaknya udah pengen buru-buru nih untuk ngobrol. Kalau gitu kita masuk aja deh ya, kita langsung mulai, kita ikutin bincang-bincang dari Pastor Paulus dan juga kedua anak muda ini. Silakan Nathan sama Mesrita boleh tanya-tanya ke Pastor Paulus nih. Silakan. Pastor Paulus, mungkin aku izin tanya duluan ya, Pastor ya. Oke, silakan. Ya, ini kan kalau sekarang kan kita zaman ilmu dan pengetahuan kan mulai berkembang, teknologi kan juga berkembang. Nah, masyarakat kan banyak yang udah mulai hidup secara modern nih. Nah, pertanyaanku tuh di tengah masyarakat yang udah modern ini, sebenarnya masih ada nggak sih pengajaran tentang ilmu hitam putih atau praktek-praktek tentang ilmu hitam putih di sekitar kita nih? Kalau mau belajar nanti ke rumah saya. Jadi Nathan, itu pertanyaan yang yang umum ya. Apakah masih ada di masyarakat yang modern seperti ini, lalu orang masih belajar atau tertarik tentang ilmu hitam dan ilmu putih ya. Tadi Mesrita menceritakan tentang orang-orang kampung yang masih kental dengan seperti itu. Nah, sebetulnya bukan hanya orang kampung ya, justru kalau saya amati itu banyak orang-orang kota ya yang tertarik ya, karena kalau saya bagi zaman itu ada namanya zaman purba ya, zaman masa lampau, di mana yang berkembang itu adalah animisme dan dinamisme ya. Lalu kemudian masuk kepada peradaban modern ya. Nah, modern itu dengan ciri khas orang itu akan memikirkan hal-hal yang logik ya. Dia akan bergerak dengan pikirannya ya. Tapi ada beberapa tertentu, ada budaya yang masih mempengaruhi dia juga ya. Nah, harap diketahui bahwa kita ini sebetulnya masuk di dalam postmodern ya. Jadi bukan di modern lagi, tetapi kita sudah meninggalkan
zaman modern, kita masuk ke post modern ya. Jadi ciri khas dari post modern ini adalah orang mulai memadukan kembali antara hal-hal yang tahayul ya dan yang scientific ya, begitu ya. Jadi kalau dulu coba kita lihat orang-orang di Amerika ya, dulu itu mereka itu logik ya. Cara pikirnya logik, 1 tambah 1 itu 2. Mau dibunuh pun tetap 2 gitu ya. Tapi coba kita lihat film-film dari mancanegara itu ya, terutama dari Eropa, kan sekarang mengangkat hal-hal yang seperti itu ya, ada magic ya, lalu kemudian zombie ya. Nah, itu bukti bahwa sebetulnya kita ini ya masih masih percaya seperti itu. Bahkan bukan hanya orang-orang yang di luar gereja, bahkan orang-orang gereja pun itu masih percaya. Salah satu contoh, Nathan ya, gini, sering enggak kalau kamu atau teman yang ini kan masih kuliah kan, Nathan kan? Iya, masih, betul. Ya, misalnya kan gini, ketemu sama kamu, Nathan, tadi malam saya itu mimpi gigiku patah. Nah, itu artinya apa? Ya, gigiku tanggal gitu atau lepas gitu ya. Artinya, itu berarti ada keluarga dekat yang akan dipanggil Tuhan. Kan pengertiannya seperti itu. Nah, itu bagian daripada tahayul atau bagian daripada ilmu yang orang berkata itu ilmu putih. Tahayul itu masuk dalam bagian ilmu putih. Ya, jadi, nah, orang yang seperti ini, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tetapi masih percaya kepada tahayul, itu artinya orang yang hidupnya itu mendua. Orang yang mendua hati itu tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Nah, ini contohnya seperti itu. Lalu datang kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta atau Pastor, tolong doakan karena tadi malam saya itu mimpi gigi saya tanggal. Lalu pastornya, sini saya doakan dalam nama Yesus, roh kematian keluar gitu. Nah, ini sama-sama tidak taunya. Yang mengadu ke hamba Tuhan nggak ngerti, hamba Tuhannya juga tidak paham. Sama-sama masih percaya dengan ilmu tahayul. Nah, ini salah satu bukti. Jadi ternyata tahayul itu bukan hanya hidup subur di daerah-daerah atau di pedesaan, tetapi ternyata di kota pun masih ada. Bahkan saya katakan di gereja masih ada. Iya kan? Beli rumah nomornya 13. Lalu bingung, bagaimana Pak Pendeta ini? Gampang. Kalau gitu kasih 12A, sampingnya suruh 12B. Sebab angka 13 itu angka apa? Siap. Ya. Nah, firman Tuhannya di mana? Di dalam Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan ditambahi satu lagi, Injil Pak Ijo, pasal 2 ayat 3. Tidak ada itu. Ya kan? Nah, itu bukti. Kira-kira gitu, Nathan. Oke, Pastor Paulus, terima kasih. Mungkin dari Bu Mesrita mau ada bertanya juga, Pastor? Oh, silakan. Mesrita dari mana tadi asalnya? Asal-usulnya? Dari Batu, kayu, angin? Dari Nias, Pastor. Dari mana? Dari Nias. Dari Nias. Apalagi orang Nias. Ya. Wow. Nah, itu masih kental sekali dengan adat budaya seperti itu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan atau saya harus bertanya sama kamu? Saya mau bertanya, Pastor. Ini sangat menarik ya. Tadi Pastor sampai menjelaskan sedetail-detailnya, sampai menyinggung bahwa bukan hanya di kampung-kampung doang. Ada ilmu hitam itu, sampai di kota-kota pun ada, bahkan di gereja pun ada. Nah, saya mau bertanya nih, Pastor Paulus, apa akibatnya bisa seorang Kristen masih percaya dengan ilmu-ilmu okultisme? Nah, saya jelaskan dulu begini, ya, ilmu hitam dan ilmu putih dulu ya, nanti saya akan jawab ini ya. Jadi, sebetulnya nggak ada dalam istilah kekristenan itu ilmu hitam dan ilmu putih, ya. Karena kalau di dalam aliran kebatinan atau aliran di luar kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, itu orang membagi ilmu hitam itu apa dan ilmu putih itu apa. Ilmu hitam itu contohnya tahayul. Nah, tadi tahayul itu termasuk ilmu hitam loh ternyata ya. Lalu ramal, jadi meramal nasib, percaya kepada zodiak itu ya. Kamu bintangnya apa? Ya gitu ya. Bintang Gemini, bintang Gemini suka makan laler hijau. Gitu ya. Lalu ada santet ya, santet itu memasukkan barang
atau benda, misalnya pulpen ini bisa masuk ke perut, begitu ya. Nah, itu masuk dalam ilmu hitam. Lalu ada lagi pelet. Pelet itu membuat orang itu menjadi tertarik ya. Kalau zaman dahulu itu tertariknya lawan jenis, tapi sekarang bisa satu jenis. Ya, setan itu bisa berinovasi. Makanya anak-anak muda juga harus berinovasi, mengalami persoalan, jangan diam di tempat dan menyesali persoalan ya. Lalu juga ada namanya gendam atau hipnotis ya, kan sering kali kita melihat mendengar berita, nonton TV gitu ya, orang kena gendam, orang kena hipnotis gitu ya. Nah, lalu ada lagi sihir ya, ada lagi pesugihan. Pesugihan itu orang minta kekayaan ya. Lalu apa ada di kota orang minta kekayaan? Banyak. Bahkan menggandakan uang itu bukan hanya di kampung, tapi di kota juga banyak, ya kan? Dan ternyata itu adalah bentuk penipuan, ya. Karena setan tidak bisa memberkati, yang memberkati Tuhan. Nah, lalu ilmu putih itu bagiannya apa, ya? Yang termasuk dalam ilmu putih. Ilmu putih itu tenaga dalam. Apakah masih ada di kota orang belajar tenaga dalam? Banyak pengobatan tenaga dalam, ya kan? Jadi kalau mau mendoakan itu begini dulu, gitu ya. Lalu mengirim energi gitu ya. Jadi nanti janjian ya jam 6 ya. Jam 6 kamu menghadap ke selatan, aku menghadap ke utara. Kita bertemu lalu akan saya kirim energi. Ya, nanti yang dikirim energi merasakan getar-getar gitu. Apakah ada di desa? Apakah ada di kota? Banyak sekali. Ini menjawab pertanyaannya Nathan juga tadi ya. Nah, lalu apalagi ya? Kawaskitan itu kebijaksanaan. Apakah bisa setan mengajarkan itu? Bisa. Lalu apalagi kewibawaan, ya. Lalu ke pengobatan. Nah, biasanya ilmu putih itu dipakai untuk ngobatin orang. Nah, di dalam Alkitab itu tidak ada namanya ilmu hitam dan ilmu putih. Sebab itu Tuhan Yesus tidak ngajarin tentang itu semua. Yesus kan tidak pernah panggil Petrus, terus sini terus. Ya guru, sini saya ajari ilmu hitam. Sini saya ajari ilmu putih. Ya nggak ada kan? Ya, makanya tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes jangan ditambah satu Injil. Ya, hanya 4 ini. Nah, sekarang kepada pertanyaannya Mesrita. Tadi pertanyaannya lah, apakah akibat seseorang Kristen yang masih percaya dengan ilmu-ilmu itu, ya bagian ilmu hitam dan ilmu putih itu ternyata kita simpulkan itu adalah okultisme. Nah, kebetulan saya ngajar di okultisme, ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kan kena kutuk, ya kan? Misalnya orang sudah Kristen nih, ya, tapi masih belajar mantra. Mantranya apa? Mantra karena cintanya ditolak, ya, dukun bertindak, lalu pakai aji jaran goyang, nah gitu kan, sehingga menguasai aji ini dan bukan hanya satu cewek yang kena, yang dia dapatkan, tapi banyak cewek gitu. Nah, akibatnya apa si Kristen ini? Kena kutukan. Kalau dia menikah, anak-anaknya akan terkena kutukan, kawin cerai. Seperti itu. Nah, jadi akibatnya yang pertama yang ada di dunia ini yang dia alami adalah kutukan. Yang kedua, pasti kalau mati masuk neraka. Gitu kira-kira. Nah, karena kalian anak-anak muda, apakah ada anak muda? Saya tambahi pertanyaan saya. Ya, pertanyaan kalian saya tambahi maksudnya. Apakah ada anak-anak muda yang masih seperti itu, Pastor? Banyak. Bahkan konseling-konseling kami, ya di gereja kami itu banyak sekali anak-anak muda yang mulai padahal pinter loh, lulusan luar negeri, lulusan Amerika, ya, lulusan dari Singapura dan seterusnya begitu. Lalu masih begitu, ya, pergi ke dukun, ya mau ulangan atau mau ujian gitu, kemudian supaya mengerjakan soal-soal itu dapat kemudahan gitu ya. Padahal Kristen. Nah, perhatikan orang-orang yang seperti ini, anak-anak muda yang seperti ini, anak-anak muda yang meninggalkan kasih karunia Tuhan. Gitu, ya. Boleh tanya lagi. Pastor, ini menarik nih, Pastor. Berarti kalau gitu ilmu bela diri yang pakai tenaga dalam tuh sebenarnya juga ada ininya juga ya, Pastor ya? Bukan dari Tuhan, ya. Bukan dari Tuhan. Biasanya olahraga tuh semua bagus, ya.
silat bagus, kungfu bagus, ya pokoknya yang full body contact bagus, ya. Tapi biasanya pada akhir itu akan diisi, ya diisi dengan ilmu, ya. Nah, cara mengisinya macam-macam, ya dengan transfer tenaga, ya, atau mengosongkan diri dulu dengan berpuasa, ya, lalu kemudian diisi begitu, atau dia dengan tata nafas, ya, Kumayan Jati, ya, Bayu Sejati, ya gitu, Kundalini, ya seperti itu, ya. Jadi seperti itu, makanya saya sangat melarang ya anak-anak Tuhan untuk belajar seperti itu. Kalau olahraganya baik, tetapi bagian terakhir, bagian yang diisi ilmu itu, saya kira tidak usah ikut-ikut, karena itu akan mengakibatkan kutuk. Begitu, ya Nathan. Oke, Pastor. Kalau gitu berarti kalau misalkan ini kan kayak tadi Pastor Paulus sampaikan bahwa nggak cuma di masyarakat di perdesaan atau perkampungan, perkotaan juga kan yang modern saat ini juga. Nah, kalau itu perlu nggak sih diadakan kayak di bagian pelepasan atau acara pelepasan di gereja? Menurut di saya gereja sangat perlu ya, karena kalau kita pelajari ya, kalian anak-anak muda coba lihat gereja-gereja yang sekarang ini kan kita cenderung kepada hal-hal yang ya anak muda, makanya kan gereja-gereja anak muda bagus sekali, dan itu menurut saya menjawab tantangan zamannya. Tetapi tidak boleh lupa bahwa di sisi kemajuan rohani itu baik, tapi di sisi yang lain setan tidak tinggal diam, ya. Setan tidak tinggal diam. Selalu roh jahat itu kan selalu mengganggu, ya, tidak rela kalau anak-anak Tuhan itu mendapatkan anugerah Tuhan gitu. Jadi di dalam gereja perlu dipersiapkan orang-orang yang khusus bisa melayani atau berkarunia deliverance ministry atau pelayanan pelepasan. Karena firman Tuhan sendiri berkata sih sebetulnya ya, jadi Tuhan itu berkata bahwa sembuhkanlah orang sakit. Kalau di dalam Matius pasal 10 ayat 8 ya, tadi sambil saya ingat ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, jadi ini firman Tuhan, dan Yesus sendiri yang mengajarkan, kalian ditulis di Injil, ya, Injil Matius 10 ayat 8. Jadi supaya anak-anak Tuhan itu tidak terikat, karena orang yang masih percaya dengan tahayul saja, ya, seperti tadi angka 13, lalu ada aneh lagi, ya, biasanya aneh. Orang itu kalau pendek, lalu telinganya itu nempel begini, wah itu licik loh, katanya gitu. Nah ini kan, coba saya ulangi ya, supaya kalian ketawa. Jadi orangnya tuh pendek, hitam, ya kan? Terus apa itu? Telinganya tuh nempel, telinganya tuh kayak telinga kelelawar gitu ya, nempel begini nih. Hati-hati loh, awas ya, kamu jangan menikah sama dia loh. Dia tuh licik, ya sudah pendek, telinganya nempel, hitam, hidup lagi, gitu. Nah, dasarnya di mana? Kalian ngerti enggak? Ya, namanya Rasul Paulus itu, ya pendek, hitam, ya lalu kakinya pincang atau timpang, ya. Tapi dipakai Tuhan dan tidak licik. Ya, jadi ini tahayul, hal-hal yang seperti ini berkembang bukan hanya di pedesaan, bukan berkembang ada di tapi di mana-mana. Saya kira di seluruh dunia ini ada hal-hal yang kayak gini. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh percaya, ya, karena Tuhan itu bukan melihat fisik, ya, tapi Tuhan melihat hati kita. Gitu kira-kira, Nathan. Terima kasih, Pastor. Karena ini santai, ini boleh sambil minum ya, kan santai kan. Oke, siap. Mari silakan minum, ya. Berarti Pastor, saya mau bertanya lagi. Silakan. Apakah seorang yang sudah Kristen, sudah percaya Yesus, masih ada kutuk sihir itu nggak sih, kutuk atau kutuk okultisme itu? Nah, saya jelaskan tentang kutuk dulu supaya bisa menjawab pertanyaanmu ya. Jadi kutuk itu kenapa orang bisa terikat oleh kutuk? Karena ada perjanjian. Nah, orang yang menerima ilmu atau belajar ilmu itu pasti ada janjinya. Ya seperti ya tadi yang ditanyakan sama Nathan ya, kalau orang belajar bela diri, lalu kalau bela dirinya enggak apa-apa, tapi bagian terakhir
itu biasanya ada ritual. Ya, nah ritual itu adalah mengandung sebuah perjanjian dari perguruan itu. Ya, nah pada waktu orang ini Kristen Pak melayani Tuhan, ya saya sering melayani, bahkan ada hamba Tuhan yang masih belajar seperti itu, akhirnya ya dilepaskan gitu ya. Jadi mereka akan ada satu perjanjian, ya perjanjian itu ikatan ya, seperti ikatan suami istri gitu ya. Itu kan ada buktinya. Buktinya apa? Catatan sipil. Buktinya apa? Dulu disaksikan kedua belah keluarga. Nah, pada waktu orang menerima ilmu itu juga disaksikan oleh dua kekuatan di alam roh, yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua setan. Ya kan? Orang pengen sakti, orang pengen pukulan jarak jauh gitu ya. Jadi begitu 10 meter orang tidak diapa-apain mental gitu ya. Apakah ada di kota? Banyak, bukan ada lagi, banyak sekali orang belajar seperti itu ya. Nah, mestinya kalau orang yang normal, coba menurut Merista, bisa nggak orang memukul tanpa kena gitu ya, jarak 10 meter tapi tiba-tiba orangnya mental gitu ya. Menurut logika kita bisa apa tidak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, untuk bisa itu dia belajar. Ada dua cara belajarnya. Belajar dengan teknik tenaga dalam, ya maksudnya teknik pernapasan. Ada yang belajarnya yang kedua itu dengan mantra. Nah, yang mantra ini yang biasanya ada ikatannya. Ada perjanjiannya dengan yang memberi, yaitu kuasa jahat. Nah, jadi ini akan mengakibatkan kutuk ya. Kutuk itu satu, namanya kutuk okultisme. Kutuk okultisme itu kutuk perjanjian karena orang ini ya minta sesuatu dari roh jahat. Nah, biasanya kutuk ini diturunkan kepada anak cucunya. Ya, ingat, kutuk bisa diturunkan. Makanya saya selalu berkata kalau di gereja kita itu kan ya apapun gerejanya pasti kalau akhir daripada ibadah hamba Tuhan akan berkata dalam doa berkat, terimalah berkat. Nah, jadi berkat itu juga bisa diturunkan atau bisa diwariskan. Kutuk bisa diwariskan, berkat juga bisa diwariskan. Nah, kenapa kita bisa mewarisi berkat? Ya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengikatkan iman kita kepada iman Abraham, ya kan? Maka itu ada gereja-gereja yang mainstream selalu hamba Tuhan berkata, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah kamu kenal sama Abraham? Tidak kenal kan? Apakah kamu kenal sama Ishak, sama Yakub? Tidak kenal, kita hanya membaca. Tapi kenapa pendeta bilang, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub? Ya kan? Nah, karena kita mengikatkan dengan iman Abraham. Begitu pula dengan roh jahat. Kalau kita mengikatkan diri dengan roh jahat, maka kita ada kutuk yang bisa diwariskan. Ya, itu kira-kira. Jadi banyak sekali sih ya. Kalau di dalam pelajaran teologi itu okultisme itu disampaikan 2 semester mestinya. Oh. Tapi ada yang hanya 1 semester begitu. Kalau gitu, Pastor, kalau kita sebagai orang Kristen kan tadi ada Pastor Paulus ada singgung soal mantra. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen masih bisa tuh terkena mantra? Sangat bisa. Kalau Kristennya Kristen apa itu namanya? Kristen tomat. Apa itu tomat? Apa? Sekarang bertobat, besok kumat. Oh. Orang Kristen juga bisa kena kutuk kalau Kristennya tomat, ya kan? Bertobat sudah diampuni Tuhan Yesus kan, Alkitab berkata Tuhan itu setia dan adil, kalau kita minta ampun diampuni, tapi besok pergi ke dukun lagi, kira-kira bisa kena kutuk apa tidak? Kena kan? Ya, lalu orang bisa kena mantra atau tidak? Banyak orang Kristen yang kena santet, ya, banyak orang Kristen yang kena guna-guna, bahkan di depan ATM kena hipnotis, kan lucu. Habis khotbah, ya kan? Apakah ada pastor? Ada, tapi namanya saya rahasiakan. Habis khotbah sampaikan firman Tuhan, lalu di depan ATM ya ada orang yang begini nepuk pundaknya. Hei, apa kabar? Lupa semuanya. Ya, habis khotbah. Ya kan? Terus duitnya yang di ATM itu ya diambil sampai maksimal limit kartunya gitu ya. Dan setelah dia sadar baru nangis-nangis karena 10 juta habis lenyap begitu. Notabene Kristen ya.
Dan untungnya bukan jemaat kami. Kalau jemaat kami saya baptis 3 jam. Gitu ya. Nah, sebetulnya mestinya tidak bisa, karena bilangan 23 itu berkata, tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub dan keturunan-keturunan Israel. Ya. Jadi anak-anak muda itu sekarang banyak loh yang belajar hal kayak gitu, belajar hipnotis, ya, belajar ilmu-ilmu putih katanya, belajar tenaga dalam, prana, kundalini, banyak sekali. Ya. Jadi hanya tersembunyi saja, mereka nggak terang-terangan. Untuk apa? Sekarang kan zaman pandemi, cari duit susah. Ya, mau kerja sukar, ya. Ya sudah, caranya hipnotis. Hipnotis sekarang bisa lewat telepon. Saya kasih tahu. Kalau dulu harus pakai begini, sekarang bisa pakai telepon. Makanya hati-hati. Kemarin dari Nias ada yang kena 2,7 juta. Ya, ada buktinya di sini. Ya, di handphone saya. Jadi itu betul-betul ada. Jadi makanya kita jadi anak Tuhan, anak-anak muda, mari kita belajar Alkitab. Ya. Jangan aneh-aneh, belajar Alkitab sungguh-sungguh, ya. Pokoknya kita cari Tuhan, pasti kita akan hidup karena Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi hidup, nggak mungkin Tuhan kasih kita miskin, nggak mungkin Tuhan kasih kita itu terlunta-lunta. Alkitab berkata, ya aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala apa? Kelimpahan. Ya, kira-kira begitu. Ya, Nathan ya. Saya kok jadi khotbah. Pastor, berarti itu kan kutukan berarti sudah ini dong ya, dari keturunan dari orang tua sampai ke bawah anak cucu, itu kan udah jadi ini ya, kayak kutukan gitu. Nah, bagaimana sih Pastor cara melayani dan pelepasan kutukan itu atau ilmu hitam itu? Oh, caranya gampang, karena Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang gampang, ya kan? Coba waktu Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, guru ajarkan kami berdoa, ya. Tuhan Yesus ngajarinya gimana? Apa? Oh, Tuhan yang jauh sekali, tolonglah saya. Enggak. Jadi karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga. Padahal perjanjian lama itu Tuhan itu adalah Yahweh. Kita ngomong Yahweh saja sukarnya luar biasa. Bukan sukar karena apa? Ya, karena diposisikan Yahweh itu ada sesuatu yang sangat sakral. Makanya tulisannya pun mati YHWH kan. Ya kan? Sukar sekali karena hukum Taurat menganjurkan 1, 2, 3, 4 dan 10 kan. Sukarnya luar biasa. Ya, untuk ketemu Tuhan itu sukarnya luar biasa. Makanya Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga. Jadi Bapak itu yang kita sembah, yaitu Yesus, berarti kita tuh anaknya. Disederhanakan pengertian itu, ya kan? Termasuk memutuskan kutuk itu bagaimana? Ya, Alkitab berkata, ya, apa yang kamu ikat di dunia ini, kamu ikat di surga. Apa yang terlepas di dunia ini, terlepas di surga. Jadi caranya bagaimana? Diakui. Ya, ada orang yang berkata, oh kamu harus cari pendeta spesialis pelepasan loh. Ya, harus kamu undang pendetanya. PK-nya mahal, 10 juta. Tidak, undang Tuhan Yesus saja. Caranya bagaimana kalau seandainya ada keluarga ya atau siapa yang dulu pernah pergi ke paranormal, ya diakui tentunya di hadapan hamba Tuhan. Karena 1-2 orang saksi di hadapan Tuhan itu sah. Di hadapan iblis juga sah. Ya, jadi caranya dalam nama Yesus, aku minta ampun sama Tuhan, ya pengampunannya bagaimana? Termasuk pakai bahasanya sendiri-sendiri. Kalau orang Nias pakai bahasa Nias, orang Jawa juga boleh pakai bahasa Jawa, orang Batak pakai bahasa Batak. Itu kan? Ini minta ampun, lalu berkata dalam nama Yesus, aku dulu pernah mengadakan perjanjian, misalnya minta kaya. Sekarang aku putuskan perjanjiannya. Jadi perjanjiannya itu diputuskan. Seperti kalau kita pergi ke notaris, perjanjian jual beli, itu notaris tidak bisa membatalkan. Karena notaris hanya mencatat perjanjian itu dan didaftarkan ke negara. Ya, yang berhak membatalkan siapa? Kalau bukan penjual, ya pembelinya. Kalau setan membatalkan perjanjian tidak mungkin. Yang harus membatalkan, ya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ngomong, kasarnya gini, setan, mulai hari ini nggak ada lagi hubungan dengan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, ya Filipi 2 ayat 10,
ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut, ya, segala apa yang ada di langit dan di atas bumi ini dan di bawah bumi. Jadi nama Yesus itu berkuasa untuk memutuskan segala kutuk, segala perjanjian, ya. Cara pelepasannya pun juga demikian. Jadi dalam nama Yesus aku melepaskan, aku menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Jadi setelah itu sudah. Jadi nggak ada lagi orang Kristen yang terkutuk. Tapi kalau tidak pernah diakui, setan terus nuduh terus. Dulu kamu pernah ini loh, belajar mantra ini loh. Belajar. Tapi kan sudah jadi pendeta. Setan ngomong nggak ada urusan. Urusanku sama urusanmu belum selesai. Masih ada perjanjian. Jadi gimana caranya? Undang pendeta pelepasan? Tidak. Ya, langsung ngomong, mulai detik ini tidak ada lagi hubungan dengan kamu. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menebus dosa dan pelanggaran saya, dan saya putuskan hubunganku dan hubunganmu dalam hal mantra ini. Sebutkan mantranya dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu cara pelepasan. Sederhana kan? Tuhan Yesus itu sederhana kok. Berarti mulai dari diri sendiri ya, Pastor ya? Tapi kalau khusus orang-orang yang pergi ke dukun, ke paranormal, sebaiknya harus ada saksi, yaitu para pemimpin rohani kita. Ya, bisa kakak rohani, ibu rohani, ibu baptis, kakak baptis, atau gembala, gitu ya. Sebab setelah itu kan, setelah diputuskan kan tidak mungkin apabila roh jahat keluar dari tubuh seseorang, dia akan pergi lalu mencari tempat berhentian, nggak dapat, lalu dia lihat, kok rumahnya dulu tertata rapi tapi nggak ada penghuninya, balik lagi bawa 7 temannya. Alkitab berkata keadaannya jauh lebih buruk. Ya, itu yang bisa menjagai siapa? Kakak-kakak rohani kita atau para pemimpin rohani kita. Itu ya. Ya, Pastor, terima kasih. Asik kan? Kalau belajar okultisme sampai besok nggak selesai. Menarik. Iya, sangat menarik Pastor pembahasan hari ini. Iya. Menarik ya, Pastor Paulus. Luar biasa. Menarik, Bu. Jadi apa ya? Maka itu banyak orang yang nggak ngerti kalau kita belajar okultisme dipikir kita belajar setan. Tidak. Iya, betul. Justru kita harus harus sadar bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh jahat yang ada di dunia ini. Dan gunakan kuasa itu untuk menghancurkan segala roh jahat. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Wah, dahsyat. Itu kira-kira. Ya, makasih loh Pastor Paulus. Saya dapat clue-nya luar biasa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semua sudah lepas karena nama itu berkuasa. Kan kita biasanya tuh image-nya, paradigma pikir kita itu harus panggil hamba Tuhan nih yang punya karunia pelepasan. Wah. Nggak perlu lah, kalau hamba Tuhannya nggak bisa dihubungi, keburu mati, Bu, gimana? Puji Tuhan, haleluya. Ini sangat menyentil nih, Pak Paulus nih. Bukan menyentil, menabrak. Apa ya? Menabrak, waduh, lebih dahsyat lagi ya. Hamba Tuhan didatengin, gigi patah, didoain, dan dibikin positif lagi ya, Pastor ya. Seolah-olah itu benar gitu. Aduh, saya juga merasa, wah, benar juga ini apa yang Pastor Paulus katakan. Betul, karena gini Bu, termasuk anak-anak muda ini saya memberikan bukan arahan tetapi pesannya. Jangan suka mengkultus individukan seorang hamba Tuhan. Nah, itu dia, benar. Nggak ada namanya orang itu hebat, itu nggak ada. Orang itu bisa salah, bisa berdosa, bisa sakit, bisa mati. Tetapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah salah dan pasti benar terus. Maka cari Tuhan, ya kan? Jangan mencari hamba Tuhan. Ya, tetap kita hormati para pemimpin kita, tapi dia bukan segala-galanya. Ya, artinya kalau mau berdoa apa segala macam, ya doa pelepasan, tidak usah cari hamba Tuhan yang mantan dukun, mantan paranormal, mantan nggak usah. Betul. Ya. Kita udah diberi kuasa, Pastor ya. Betul. Aku memberikan kuasa kepadamu untuk menindak ular dan kalajengking dan dengan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagimu. Nah, iya. Itu ya. Pastor, boleh tanya nih, Pastor. Saya yang jadi host jadi pengen nanya juga nih. Hostnya nggak boleh nanya. Oh, nggak boleh nanya. Nah, nanti saya jadi penasaran dong nggak nanya. Nah, ya boleh. Gimana, Pastor Paulus kan tadi udah banyak cerita. Saya juga udah simpen nih. Saya dapat sesuatu juga. Cuman ada pertanyaan nih, Pastor. Kalau bicara tentang ilmu hitam putih, ini kan
kayaknya bisa ditipu sama iblis gitu ya kan. Saya juga ada baca di Kisah Rasul 16 ayat 17 ya tentang Paulus di Filipi, di mana ada seorang perempuan tukang tenung. Dia ngomongnya sih positif kan Pak Pastor. Nah, ini yang bisa berbahaya bagi orang Kristen yang tidak peka di dalam roh, yang tidak tahu apa cara kerja Roh Kudus yang benar. Padahal apa yang dia katakan kan bagus ya Pastor. Dia bilang ini hamba Tuhan, hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia memberitahukan jalan keselamatan, kan itu sebenarnya positif. Tapi kalau zaman sekarang ini Pastor, pasti kita semua wah hebat ini. Benar-benar ini dari Tuhan ini. Ini Roh Kudus. Nah, bagaimana tuh Pastor? Kan jadinya nyaru ya Pastor kelihatannya. Bagaimana tuh Pastor? Alkitab sendiri berkata bahwa iblis itu suka menyerupai malaikat terang. Jadi kata menyerupai itu like itu mirip. Serupa tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak sama gitu. Seperti saudara kembar twin gitu ya. Jadi serupa kan, tapi tidak sama. Iblis pun juga suka seperti itu. Nah, dulu ini pengalaman ya. Jadi kenapa setan itu suka menyaru ya? Kenapa ada orang-orang yang tersesat di alam gaib atau alam roh? Nah, pada waktu ngerogosok mau itu roh kita ini keluar dari tubuh kita, seret begitu. Nah, di sana itu di alam roh, karena sejengkal dari atas kepala kita itu ada alam gaib, namanya alam roh. Nah, itu ada beberapa pintu-pintu. Ada pintu jin, pintu setan, pintu iblis, pintu genderuwo. Nah, kalau kita pergi keliru ya, maksudnya mau mencari Tuhan yang Maha Esa lalu masuk ke alam jin, ya sudah pasti di situ banyak tipu-tipuan. Ya, nah menyerupai akulah Yesus, ya sembahlah aku. Nah, lalu masuk ke tubuhnya, aku udah ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi ngomong minta bayi loh gitu untuk dipersembahkan. Ya Tuhan Yesus itu baik, tapi kan hasil akhirnya tetap ada korban. Seperti ya tadi dalam Kisah Para Rasul, ya kan? Setelah ketahuan kedoknya, akhirnya kan marah-marah sama Paulus tuh. Iya. Ilmunya hilang. Diusir dalam nama Tuhan Yesus, ilmunya hilang ya. Nggak punya penghasilan lagi kan, patung-patung nggak ada yang beli lagi, iya kan? Ya, benar. Jadi hati-hati dengan penyamaran ya. Semua harus diuji. Ya, betul. Jangan langsung diaminkan. Ya, jangan. Ya, betul Pastor. Ini yang harus kita tekankan. Makasih loh Pastor Paulus. Padahal obrolannya seru banget. Pengennya diterusin tapi waktunya udah terbatas. Waktu kita sudah habis, sayang sekali ya. Puji Tuhan. Jika ada teman-teman yang masih pengen nanya yang lebih lagi sama Pastor Paulus, mungkin bisa tulis di kolom komen. Kita persilakan. Nah, sebagai penutup nih Pastor Paulus, apa yang Pastor Paulus mau sampaikan ke anak-anak muda Kristen mengenai topik ini? Silakan Pastor. Oke, jadi kalau menurut saya pesan saya kepada anak-anak muda adalah belajarlah Alkitab yang benar, ya. Jadi buku-buku yang lain bagus, hanya sebagai satu pelengkap, tetapi acuannya itu adalah Alkitab. Jadi kalau kita belajar Firman Tuhan itu adalah pedang roh, ya. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ingat, pada mulanya adalah Allah. Ya, atau firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita belajar tentang firman berarti kita sedang belajar tentang Allah, ya. Ada yang aneh-aneh? Enggak bisa karena kita belajar tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus dan pasti masa depanmu baik secerah dengan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Sama seperti firman Tuhan katakan di 1 Timotius 4 ayat 1 ya, Pastor ya. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Kekuatan rohani yang sejati hanya datang dari Allah. Haleluya. Jadi kita percaya Pastor ya bahwa kekuatan rohani yang sejati hanya datang dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu melalui hubungan yang benar dengan Dia dan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati kita orang-orang percaya. Dan satu lagi yang tadi Pastor katakan, baca firman dengan tekun dan benar. Ya Pastor ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Paulus yang sudah banyak mengulas firman Tuhan buat kita semua sehubungan dengan topik ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Paulus dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati Pastor. Dan juga terima kasih.
ya. Kesempatannya boleh membagikan pengertian ini supaya kita tidak tersesat dan tidak disesatkan. Yes, amin. Yesus memberkati ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat Nathan dan juga Miss Rita yang sudah hadir. Tetap semangat ya, ini anak-anak muda. Terima kasih Bu Eri, Pastor Paulus. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Terus beriman dalam kehidupan ke depan. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Dan tekan loncengnya supaya dapat mengikuti topik-topik kita selanjutnya yang lebih seru. Tentunya di Living for Christ Indonesia. Di segmen pertama, di awal kita telah menonton seorang hamba Tuhan yang perlu didukung visi misi dan kerinduannya di dalam melayani Tuhan. Mari kita semua sebagai orang percaya untuk mensukseskan program-program yang Tuhan telah percayakan kepada hambanya ini melalui persembahan kasih yang saudara dapat berikan. Selanjutnya kita akan mengikuti segmen rangkuman firman Tuhan buat kita bersama Pastor Jimmy Lisardo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bu Eri, terima kasih Pastor Paulus, Eko Dianto, Brother Nathan, dan juga Sis Merista. Menarik sekali, kita tadi sudah membahas tentang adakah ilmu hitam atau ilmu putih menurut Kristen. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang ilmu hitam atau ilmu putih? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya ilmu hitam atau ilmu putih, sihir hitam atau sihir putih, ya, karena keduanya tidak menyembah Tuhan, dan itu bukan berasal dari Tuhan. Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, mengenapi bahwa semua bentuk ilmu atau sihir merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mengenai ilmu sihir, yang mengenai ilmu hitam, ilmu putih atau apapun juga, itu merupakan bentuk penolakan kita, ya, menentang hukum-hukum Tuhan. Mari kita buka di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Mari kita buka di dalam Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau orang yang meminta petunjuk kepada orang mati. Ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak tercela di hadapan Tuhan. Mari kita juga buka di dalam Imamat 19 ayat 29 yang B. Imamat 19 ayat 26B. Maaf. Imamat 19 ayat yang 26B. Imamat 19 ayat 26B. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ya. Jadi Perjanjian Lama sudah jelas mengatakan, ya, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Mari kita buka juga di ayat 31. Ya, Imamat 19 ayat 31 katakan demikian. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Perjanjian Lama secara jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh terikat, terkait, atau berhubungan dengan yang namanya peramal, yang namanya ilmu, ya, tenung, ya, yang namanya juga sihir. Jadi kita harus jauh-jauhkan itu sendiri, itu semua. Bapak Ibu, Perjanjian Baru pun mengatakan yang sama. Mari kita buka dalam Kisah
Rasul 13, Kisah Rasul 13, ayat yang ke-8 sampai dengan yang 10. Dalam perikop Saulus dan Barnabas di Pulau Sirkus. Kisah para Rasul 13 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, yang namanya tenung, yang namanya sihir, yang namanya ramal, ya, semua itu adalah musuh segala kebenaran. Tanamkan di dalam hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis itu sedemikian rupanya untuk menipu, ya, berniat, ya, atau punya tujuan untuk menipu kita sebagai orang percaya. Dia tidak segan-segan untuk menyamar sebagai malaikat terang. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bayangkan, ya, semua hal itu bisa membelokkan kita dari kebenaran. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar dalam segala bentuk ilmu hitam, ilmu apapun juga, ya, tenung, ramalan dan sebagainya, sihir, ya, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ada satu yang harus kita lakukan adalah lawan itu iblis. Lawan iblis. Ya, jadi jangan kita terlibat di dalamnya, tapi kita harus melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Bahwa iblis itu, ya, kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mau berhubungan dengan hal-hal seperti itu, maka siap-siap untuk ditelan oleh iblis. Bagaimana Pak caranya melawan? Yang harus kita lakukan adalah lawan iblis. Lawan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, berhenti membuka celah bagi ramal, tenung, sihir, ilmu hitam, ilmu putih, apapun juga, berhenti. Kita harus lawan. Kalau saudara, rekan-rekan terkasih terlibat dalam itu semua, maka kita akan siap-siap untuk ditelan oleh iblis. Bagaimana cara melawannya, Pak? Melawan iblis itu hanya dengan satu cara. Lawan dengan kuasa nama Yesus dan juga dengan firman-Nya. Amin. Lawan dengan kuasa nama Yesus dan firman-Nya. Yang harus kita sadari di dalam diri kita adalah bahwa roh yang di dalam diri kita itu lebih besar dari kita. Amin. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan demikian. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kita mampu mengalahkan iblis. Kita mampu mengalahkan segala roh-roh yang ada di dunia. Karena kita percaya bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dibandingkan itu semua. Mari kita buka di dalam Markus 16 ayatnya 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan iblis, pakailah kuasa dari Tuhan untuk mengusir itu semua. Terakhir, ayat terakhir buat kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Mari kita buka di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang rekan terkasih, kita tidak mengenal ilmu hitam, kita tidak mengenal ilmu putih di dalam kekristenan. Yang kita percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberi kita kemenangan. Dan kita akan kalahkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.